Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Wahyu Hidayat Channel yang mengupas tentang seputar dunia pendidikan. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi kepada teman-teman terkait input TPP TTP pada pegawai P3K. Nah, pada poin yang sering sekali terlewatkan oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu kepala sekolah, oleh Bapak Ibu teman-teman guru PNS yang senior atau teman-teman operator yang diberikan delegasi atau kepercayaan atau kewenangan untuk melakukan verifikasi, validasi untuk penilaian kinerja pegawai P3K. Tapi ada satu poin yang teman-teman suka terlupakan oleh Bapak Ibu, yaitu penilaian perilaku pegawai P3K, yang dimana penilaian perilaku ini selalu diinput setiap bulannya sesuai dengan realisasi pada aktivitas yang dilakukan oleh pegawai P3K itu sendiri. Nah, apa aja sih poin-poinnya di dalam penilaian perilaku ini? Apakah penting? Penilaian perilaku ini adalah salah satu indikator yang menjadikan acuan oleh BKD untuk melakukan atau meninjau sejauh mana sih pegawai P3K ini layak atau tidak untuk diperpanjang masa kerjanya, ya. Karena untuk uji coba ini untuk Pemprov DKI Jakarta memperlakukan dari 2022 sampai 2023 itu 1 tahun. Nah, setelah melewati masa bulan Mei terakhir kontrak kita, itu akan diperpanjang. Jika kita layak, itu akan diperpanjang ke 5 tahun, ya. Yuk kita silakan mengikuti panduan berikut ini. Semoga dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua di dalam melakukan penilaian kinerja pegawai P3K-nya. Oke. Yang perlu kita lakukan setelah masuk ke laman website ettp.jakarta.go.id, kemudian kita masuk ke beranda. Nah, di menu sini ini penilaian kinerja. Kita cek ya. Poin di penilaian kinerja ya Bapak Ibu ya. Oke, di penilaian kinerja ini ada yang namanya, bentar saya perbesar dulu. Kinerja ini yang berkaitan dengan seberapa besar TKD yang kita terima dan target rencananya terrealisasi atau tidaknya. Kemudian ini validasi realisasi ranking. Nah, penilaian perilaku pegawai P3K. Ini poin ini yang sering sekali terlewatkan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Yuk kita ikuti. Oke. Masuklah penilaian perilaku P3K. Nah, di poin-poin yang ada di dalam penilaian ini, diantaranya, bentar, masih proses jaringan saya. Oke, kita contoh ambil Wahyu. Oke ya, di Wahyu ini nilainya masih 0. Ini masih bulan berjalan ini ya. Udah masuk bulan bulan Februari ini ya. Kita cek input nilainya, poinnya apa saja yang ada di situ. Nah, ini nih Bapak Ibu nih, input penilaian perilaku pegawai P3K, nama bla 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 bla. Nah, aspek yang dinilai apa? Berorientasi pada pelayanan. Nah, di sini ada uraiannya, memahami atau memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Jadi kalau misalnya ini kita bagus, di sini ada nilainya, poinnya silahkan 1, 2, dan 3. Usahakan kita bisa dapat nilai 3. Nah, kalau 1 ada keterangannya di sini ya. Kalau 1 ya, nih 1 dulu, belum secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN. Nah, pengkategoriannya di bawah ekspektasi. Nah, kalau bisa jangan 1 teman-teman, dikhawatirkan masa kerja kita nanti tidak bisa diperpanjang. Kalau misalnya 2 konsisten,
menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri. Nah, pengkategoriannya ini sudah sesuai dengan ekspektasi. Namun, kalau nilainya 3, konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri dan menjadi penjaga penerapan nilai dasar ASN di dalam atau di luar unit kerjanya. Nah, pengkategoriannya nilai 3 ini udah paling besar, yaitu di atas ekspektasi. Oke ya, silakan nanti Bapak Ibu kepala sekolah melakukan penilaian ini. Yang kedua adalah melaksanakan tugas akuntabel. Aspek yang dinilai adalah akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, diri pegawai itu bagaimana? Apakah dapat poin 1? Belum konsisten dengan pengkategoriannya di bawah ekspektasi, atau dia mendapatkan poin 2, sudah konsisten pengkategoriannya sesuai ekspektasi, atau pula kalau memang kinerjanya bagus, akuntabel, silakan memberikan penilaian 3 poin tertinggi ya. Oke, penilaian apalagi sih yang dinilai? Kompeten. Nah, kompeten indikatornya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, penilaiannya berapa? Silakan di sini diisi ya, 1, 2, atau 3. Nah, di sini ada kategorinya. Begitupun indikator keempat, yaitu harmonis. Menghargai setiap orang, aparatur, apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, suka membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, ini poinnya berapa? Silahkan Bapak Ibu memberikan penilaian secara objektif ya, jangan subjektif. Oke, indikator yang kelima adalah loyal. Loyal memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta setia kepada NKRI. Nah, penilaiannya berapa? Silahkan diberikan, dan di sini akan ada pengkategoriannya. Apakah di bawah ekspektasi, atau sudah sesuai ekspektasi, atau bahkan di atas. Setelah loyal adalah adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Selama kita bekerja, bagaimana? Apakah pegawai tersebut cepat dan cekatan menyesuaikan diri atau tidak? Hanya Bapak Ibu kepala sekolah yang tahu. Yang ketujuh adalah kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai. Nah, nilai tambah serta menggerakkan pemanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, silakan berikan nilai juga di sini. Jika sudah, klik simpan. Ya. Oke, kalau sudah klik simpan, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri hasilnya. Oke, ya, jangan lupa itu saja ada 7 poin indikator untuk melakukan penilaian kinerja pegawainya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.